Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam perkuliahan perilaku organisasi. Di minggu ini kita akan mempelajari perilaku organisasi terkait dengan topik sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Ketiganya akan saling keterkaitan di mana sikap, kemudian motivasi, dan kepuasan kerja memiliki hubungan. Nah, pada minggu ini kita akan melihat masing-masing perannya dalam manajemen, bagaimana memanfaatkannya, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam manajemen, kemudian bagaimana mengelola karyawan terkait dengan sikap motivasi tertentu. Langsung kita masuk pada bahasan pertama, nanti ada subbab-subbab di sini. Nah, kita masuk langsung ke sikap. Kita awali dengan memahami apa itu sikap. Sikap pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang objek, orang, atau peristiwa. Jadi kita memberikan pernyataan berupa evaluasi terhadap apa yang kita rasakan terkait sebuah objek, kemudian orang, atau sebuah peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu. Nah, ini adalah contoh pernyataan evaluatifnya. Saya menyukai pekerjaan saya. Nah, ini bersifat evaluasi. Jadi ada peristiwanya itu adalah pekerjaan, saya melakukan sebuah pekerjaan, saya mengevaluasinya dengan kata-kata saya menyukainya. Ini mencerminkan perasaan kita. Jadi, saya mengekspresikan sikap saya tentang pekerjaan. Nah, itu pengertian sikap. Nah, komponen sikap itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Kognitif ini terkait dengan pengetahuan kita. Jadi ada sesuatu kejadian, kemudian kita mengetahui. Nah, kognitif ini adalah deskripsi dari suatu hal. Jadi ketika ada sebuah kejadian atau peristiwa, misalnya contoh di sini, saya dibayar dengan gaji yang rendah. Nah, kemudian ada komponen sikap yang kedua yaitu afektif atau perasaan. Nah, emosi atau perasaan dari suatu sikap. Jadi ketika saya mengetahui atau ada sebuah peristiwa yang saya alami, saya mengetahuinya, gaji saya rendah, maka saya marah karena saya dibayar dengan gaji yang rendah. Nah, biasanya sifat emosi atau perasaan ini akan mendorong keluarnya perilaku. Nah, perilaku adalah baru niat ya untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap suatu peristiwa. Jadi ketika saya tahu kemudian saya merasakan sesuatu, saya cenderung untuk melakukan hal yang saya inginkan, yaitu mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, itu adalah komponen sikap. Nah, ini komponen sikap, ada keterkaitan, ada kognitif, kemudian afektif berupa perasaan, kemudian behavioral, adanya aksi. Ini ada interaksi ketika ada peristiwa yang negatif, kita akan mengevaluasinya, kemudian merasakan hasil dari pengetahuan itu tentang sebuah peristiwa yang tidak adil, kemudian akhirnya kita berniat untuk melakukan sebuah aksi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah selalu perilaku bermula dari sikap? Nah, riset awal mengenai sikap mengasumsikan bahwa sikap akan menentukan perilakunya. Namun,
pada tahun 60 ada penelitian dari Festinger bahwa sikap menentukan perilaku bisa saja tidak konsisten. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu tidak hanya didasarkan oleh sikap seperti itu. Jadi misalnya kita memiliki sikap, memiliki pengetahuan bahwa rokok itu tidak sehat, mengakibatkan kanker. Nanti apabila kita sakit, kanker, uang yang kita keluarkan banyak, menghabiskan banyak uang untuk berobat kanker. Kita sudah mengetahuinya. Sikap kita terhadap merokok itu tidak baik, rokok itu tidak baik. Kita sudah bersikap bahwa rokok itu tidak baik. Namun tetap saja kita tidak berhenti merokok, tetap merokok. Bagi yang sudah merokok ya tentunya, bagi yang tidak merokok ya tidak yang belum kecanduan merokok, yang belum lama merokok tentu akan berbeda pernyataannya. Nah, kebanyakan orang yang perokok itu walaupun sudah memiliki sikap tidak baik terhadap kegiatan merokok, tetap tidak berhenti merokok. Nah, contohnya jika kalian memandang bahwa IPK tinggi bagus, bisa membanggakan orang tua misalnya, kemudian dengan IPK yang tinggi itu nanti bisa digunakan untuk keperluan kerja. Namun usaha kita tidak kuat atau tidak belajar keras untuk mempelajari materi yang diajarkan seperti itu. Jadi sikap kadangkala tidak konsisten terhadap perilakunya. Jadi perilaku kita kadang-kadang tidak mengikuti pandangan kita terhadap sesuatu. Nah, itu terkait dengan hubungan perilaku dengan sikap. Nah, ketika kita berbicara mengenai sikap kerja dalam manajemen, ada sikap kinerja yang utama yang biasanya kita perhatikan. Kita perhatikan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Nah, ini yang sikap-sikap kerja yang diperhatikan ini menjadi ukuran kita bagaimana kita harus mengelola karyawan kita. Yang pertama yaitu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini menggambarkan perasaan positif tentang suatu pekerjaan. Jika kita puas terhadap pekerjaan, artinya kita merasakan hal yang positif. Artinya kita senang bekerja di perusahaan tersebut. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu saya menyenangi pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian job involvement atau keterlibatan. Job involvement itu pengertiannya mengukur jauh mana orang mengidentifikasi pekerjaan mereka secara psikologis, bergantung pada persepsi seseorang terhadap seberapa berharga pekerjaan tersebut bagi dirinya. Jadi dia secara psikologis merasakan bahwa pekerjaan tersebut berharga. Ya, saya merasakan adanya berharganya pekerjaan ini. Artinya saya tidak berkata sebaliknya bahwa pekerjaan ini tidak membuat saya bahagia seperti itu. Pekerjaan ini tidak berharga. Saya perlu meninggalkan pekerjaan ini. Nah, kemudian dengan komitmen organisasional. Komitmen organisasional pengertiannya karyawan mengidentifikasi terhadap organisasi serta ada keinginannya untuk tetap menjadi anggota organisasi. Nah, ini komitmen organisasional lebih mengarah kepada kita mengidentifikasi organisasi dan terhadap keinginan kita bahwa kita tetap ingin menjadi anggota organisasi, tidak ada keinginan keluar. Nah,
Kenapa pentingnya melihat komitmen organisasional? Karena jika ada karyawan yang keluar dari perusahaan, maka itu akan menyulitkan kita, apalagi kalau karyawannya berkinerja bagus. Nah, karyawan yang kinerja yang bagus tentu kita harus lihat komitmen organisasionalnya. Apakah dia tetap ingin berada di organisasi atau keluar. Nah, itu yang diukur. Berikutnya adalah perceived organizational support, artinya tingkat sejauh mana karyawan percaya organisasi, menghargai kontribusi mereka, dan organisasi peduli dengan kesejahteraan mereka. Nah, ini lebih kepada dukungan organisasi ya. Jadi kita berpersepsi terhadap seberapa besar dukungan perusahaan kita terhadap kerja keras yang kita berikan. Jadi apakah perusahaan peduli terhadap kesejahteraan kita, peduli terhadap seberapa besar kontribusi kita terhadap perusahaan. Apakah perusahaan mau mengakomodasi apa yang telah kita kerjakan seperti itu? Apakah organisasi mau mengakomodasi apa yang kita perlukan, kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pekerjaan. Dan employee engagement, yaitu keterikatan. Nah, ini tadi terkait dengan individual involvement ditambah dengan kepuasan dan antusiasme untuk pekerjaan yang dilakukannya. Nah, tadi kan ada involvement, keterlibatan. Pertama kita merasa bahwa pekerjaan itu berharga. Kemudian naik lagi satu tingkat ke employee engagement, artinya kita sudah merasa pekerjaan itu berharga, ditambah lagi kita merasa puas, kemudian antusias, kemudian kita mau untuk memberikan masukan-masukan walaupun sebenarnya tidak diminta. Kita sangat ingin menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Itu pengertian antusiasme. Kita lebih menunjukkan bahwa kita sebenarnya mau menunjukkan kerja yang lebih keras. Nah, itu adalah tingkatan employee engagement ya, di atas individual involvement. Nah, terkait tadi dengan sikap kerja yang utama itu berkaitan dengan motivasi. Jadi pada dasarnya sikap kerja yang utama itu juga dapat didorong oleh motivasi. Motivasi itu pengertiannya adalah proses yang memperhitungkan intensitas, arah, dan ketekunan upaya individu untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi pada dasarnya adalah seberapa besar upaya kita untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, bentuk-bentuk motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu munculnya dari luar, ada dorongan dari luar. Seperti itu. Misalnya perusahaan memberikan insentif, seperti itu, memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan bagi karyawan, seperti itu. Nah, itu munculnya dari luar diri kita, artinya ada dorongan dari perusahaan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang munculnya dari dalam diri, artinya kita yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya didorong untuk keinginan berprestasi, itu munculnya dari dalam diri kita. Kemudian motivasi supaya orang lain memandang kita telah berhasil. Nah, kita bekerja karena motivasi tersebut. Nah, itu berasal dari dalam diri kita. Nah, ada beberapa teori motivasi yang sudah ada dan terkenal, kita harus mempelajarinya. Ada beberapa. Yang pertama itu hierarki kebutuhan Maslow.
teori motivasi ini didasarkan pada tingkatan. Jadi kita harus melewati satu tingkatan, kemudian kita termotivasi untuk menyelesaikan tingkatan berikutnya, yaitu motivasinya didasarkan pada kebutuhan. Jadi kita harus memenuhi motivasi kita didasarkan pada keinginan kita untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, kita termotivasi untuk memenuhi kebutuhan berikutnya, seperti itu. Nah, apa saja tingkatan-tingkatan kebutuhan yang dipetakan oleh Maslow? Pertama ada psychological needs, kemudian safety and security needs, social needs, esteem needs, kemudian self-actualization needs. Seperti itu. Nah, pertama kita harus memenuhi kebutuhan kita terkait dengan rasa lapar, haus, kebutuhan untuk seks, dan kebutuhan fisik tubuh. Nah, tingkatan pertama ini yang harus kita penuhi sebagai makhluk biologi. Artinya kita yang pertama kita butuhkan yaitu kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Yang pertama kali kita harus penuhi. Kalau kita tidak harus penuhi ya tidak bisa hidup misalnya seperti itu. Karena rasa lapar dan rasa haus kita harus selesaikan sehingga kita termotivasi untuk bekerja misalnya. Kemudian ketika kita sudah memenuhi kebutuhan kita terkait rasa lapar dan rasa haus, kita sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian kita membutuhkan keamanan dan perlindungan terhadap ancaman fisik dan emosi. Jadi kita bekerja termotivasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan perlindungan. Artinya misalnya kita takut kehujanan misalnya. Jadi kita termotivasi untuk membeli mobil seperti itu. Kemudian bencana alam atau banjir, artinya kita termotivasi untuk membeli rumah. Kita memiliki motif membeli rumah yang lebih besar di tempat yang lebih bagus supaya tidak kebanjiran. Nah, kita bekerja keras karena harus memenuhi kebutuhan itu. Kemudian sosial itu kebutuhan terkait dengan kasih sayang, penerimaan, persahabatan. Kan kita sudah memenuhi tahap berikutnya, kita naik ke kebutuhan berikutnya. Kemudian esteem, yaitu terkait faktor internal dan eksternal. Esteem itu terkait dengan harga diri dan prestasi. Kemudian faktor eksternalnya ada status, pengakuan, dan perhatian. Nah, kebutuhan yang tertinggi itu adalah aktualisasi diri sendiri. Kita tidak perlu pengakuan lagi di tahap esteem ini ada pengakuan ya, tahap esteem, tapi kita hanya komitmen terhadap diri sendiri saja. Adanya keinginan untuk mencapai potensi diri, target apa yang berdasarkan tingkat kepuasan kita. Saya ingin memenuhi pencapaian potensi, seberapa besar saya mampu untuk mencapai potensi seperti itu. Namun teori Maslow ada kelemahannya. Sebenarnya misalnya contohnya kita ingin mendapatkan penghargaan. Kita telah melakukannya di pekerjaan. Kita sudah berupaya supaya mendapatkan penghargaan, walaupun sebenarnya pada tahap mendapatkan kebutuhan kasih sayang belum didapatkan misalnya. Jadinya kita sebenarnya sudah berupaya untuk mendapatkan penghargaan di tingkat esteem ini, sudah berupaya untuk mendapatkan prestasi, padahal misalnya belum memenuhi kebutuhan yang terkait dengan sosial, seperti itu. Karena belum berkeluarga, kita belum memiliki keluarga, anak istri belum dapat.
namun kita sudah berupaya untuk berusaha mendapatkan prestasi. Nah, itu adalah teori dari motivasi Maslow. Kemudian ada teori motivasi Herzberg. Nah, teori motivasi Herzberg ini ada dua faktor. Pertama, faktor motivasi, kemudian yang kedua ada faktor hygiene. Nah, kedua motivasi ini mampu memberi pengaruh pada pembangunan motivasi seseorang. Sebenarnya apa sih yang mendasari terbentuknya teori motivasi Herzberg? Nah, saya jelaskan dulu terkait dengan pengertiannya. Herzberg menyimpulkan ada dua kondisi kerja yang tidak saling bergantung yang mempengaruhi perilaku secara berbeda. Jadi, Herzberg melakukan penelitian terhadap karyawan. Karyawan ditanyakan terkait dengan kepuasan dan ketidakpuasannya terhadap pekerjaan. Ternyata apa yang mempengaruhi kepuasan ternyata tidak serta-merta mempengaruhi ketidakpuasan. Ini yang dimaksud dengan kondisi kerja yang tidak saling tergantung yang mempengaruhi perilaku secara berbeda. Nah, tadi misalnya ada kehadiran faktor motivator. Nah, kehadiran motivator ini mengakibatkan kepuasan kerja. Namun, kalau faktor motivatornya tidak ada, itu tidak menimbulkan ketidakpuasan. Jadi kalau ada faktor motivatornya, karyawan akan meningkat tingkat kepuasan kerjanya. Nah, faktor hygiene ini kalau dipenuhi akan menenangkan pekerjaan, tidak menimbulkan kepuasan. Namun faktor hygiene kalau tidak ada itu bisa menimbulkan ketidakpuasan. Jadi ada dua kondisi kerja yang berbeda dan itu tidak saling tergantung. Kedua kondisi ini memiliki pengaruh yang berbeda. Yang satu menimbulkan kepuasan, yang satu menimbulkan ketidakpuasan. Nah, keduanya ini tidak saling berpengaruh satu sama lainnya, memiliki areanya masing-masing. Nah, ini contoh yang dilakukan Herzberg bahwa ada faktor yang mempengaruhi kepuasan, ada achievement, kemudian rekognisi, nilai pekerjaan itu sendiri, kemudian tanggung jawab, adanya keinginan untuk bertumbuh, ada prestasi, kemudian pengakuan, nilai pekerjaannya itu sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Namun jika ini tidak dipenuhi oleh karyawan, mereka tidak merasa tidak puas. Seperti itu. Biasa saja. Tapi kalau ini terpenuhi, ya kepuasannya menjadi tinggi. Nah, ini faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Ada kebijakan dan administrasi, supervisi, hubungan dengan supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungannya dengan karyawan yang lain. Nah, ini harus dipenuhi faktor-faktor ini sehingga dapat menimbulkan efek ketenangan. Kalau yang hal berikut ini tidak dipenuhi, tidak diselesaikan, maka menimbulkan ketidakpuasan. Nah, ini adalah perbedaan pandangan tradisional terkait dengan kepuasan dan ketidakpuasan berada pada garis lurus. Nah, dalam pandangan Herzberg, kepuasan dan ketidakpuasan itu memiliki faktor yang berbeda. Nah, ini yang disebut faktor pertama motivator, faktor yang kedua hygiene factor. Kedua-duanya tidak saling mempengaruhi. Mereka memiliki areanya masing-masing. Berikutnya ada teori X dan Y McGregor. Nah, teori X dan Y McGregor ini didasarkan pada
Teori X ini menjelaskan pentingnya supervisi tingkat tinggi, bonus, dan hukuman. Artinya, teori X memandang bahwa karyawan itu malas, kemudian menghindari pekerjaan, kerjanya tidak baik, kurang semangat. Nah, jadi perlu supervisi tingkat tinggi, kemudian diberikan bonus, kemudian kalau kerjanya kurang baik diberi hukuman. Nah, teori Y didasarkan bahwa adanya kepercayaan manajer bahwa seluruh karyawan sudah termotivasi menikmati pekerjaannya, kemudian bekerja dengan baik meskipun tanpa perintah langsung dari atasan. Seperti itu. Kemudian ada juga teori kebutuhan McClelland. Nah, teori ini berpendapat bahwa pencapaian, kemudian kekuasaan, dan afiliasi adalah kebutuhan penting yang dapat meningkatkan motivasi. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan pencapaian tertentu yaitu adalah kebutuhan untuk dapat unggul dan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk dapat membuat orang lain berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Kebutuhan untuk berafiliasi yaitu keinginan untuk bersahabat dan hubungan interpersonal yang dekat. Nah, ada 3 teori kebutuhan yang digambarkan oleh McClelland. Nah, ketika ada faktor motivasi untuk meningkatkan kepuasan kerja, tentu kita harus mengukur seberapa besar kepuasan kerja itu. Dalam mengukur kepuasan kerja ada 2 pendekatan yang paling populer. Pertama, kepuasan kerja secara sederhana diukur dengan sangat puas dan sangat tidak puas. Misalnya, responden diminta untuk melingkari nilai 1 sampai 5 yang menggambarkan skala dari sangat puas dan sangat tidak puas. Nah, di situ akan tergambarkan seberapa puas dan sangat tidak puaskah responden terhadap pekerjaannya. Kemudian yang lebih mendalam lagi, pengukurannya diidentifikasi berdasarkan elemen kunci terkait dengan sifat pekerjaan, supervisi, gaji, peluang promosi, hubungan dengan rekan kerja. Artinya ada upaya untuk melihat lebih dalam per bagian bidang. Nah, kalau yang tadi sangat puas dan sangat tidak puas, tentu kelebihannya adalah kita cepat mendapatkan kesimpulan terhadap keseluruhan kerja. Namun jika kita ingin mengetahui di mana sih permasalahan yang didapat oleh karyawan, tentu kita harus mengidentifikasi pada elemen kuncinya. Nah, kita juga harus mengidentifikasi apa saja sih yang menyebabkan karyawan tidak puas terhadap pekerjaannya. Nah, ini hasil survei yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat kinerja karyawan. Nah, yang menyebabkan pekerja tidak puas itu paling besar disebabkan oleh stres kerja. Kemudian bayaran, mungkin bayarannya kecil, bayarannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian promosi, karyawan sulit mendapatkan promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pekerjaannya, apakah dia menyenangi pekerjaannya atau tidak. Kemudian keamanan, kemudian supervisornya, kemudian adalah rekan kerja. Nah, itu yang menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, berdasarkan negaranya bisa kita lihat negara yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi itu adalah Denmark.
kemudian Swiss, kemudian Amerika, kemudian Norwegia. Nah, kita lihat. Berikutnya, apa yang dilakukan karyawan ketika mereka merasa tidak puas? Ini ada semacam matriks terdiri dari kegiatan aktif yang dilakukan oleh karyawan, kemudian kegiatan pasifnya, kemudian di bagian kolomnya ini ada konstruktif, dia akan membangun, kemudian respon berikutnya destruktif, dia akan bersifat merusak. Nah, respon karyawan terhadap ketidakpuasan terdiri dari 4 berdasarkan matriks ini. Jika dia aktif melakukan kegiatan aktif, kemudian dia akan melakukan kegiatan konstruktif, membangun, dia akan bersuara, dia akan memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan masalah-masalah yang dia hadapi, sehingga dia lebih puas. Sehingga nanti dengan masukan-masukan yang dia berikan, perusahaan akan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ketika karyawan tersebut memiliki sifat membangun, namun dia akan melakukan tindakan pasif, dia hanya diam, namun dia tetap berada di perusahaan tersebut, tidak ingin keluar. Namun dia hanya diam, dia tidak akan keluar. Nah, ketika karyawannya destruktif dan aktif, dia akan langsung keluar. Nah, ketika karyawan destruktif dan dia pasif, dia cenderung membiarkan apa saja yang terjadi terhadap perusahaan. Baik, mau itu perusahaannya berjalan negatif, dia tidak peduli. Nah, ini penjelasannya. Nah, tadi pasif dan destruktif membiarkan kondisi semakin buruk. Kemudian dia sering absen, terlambat, usaha dan semangatnya untuk bekerja rendah, seperti itu. Berikutnya, hubungan kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja itu dapat meningkatkan kinerja. Hubungannya positif. Semakin karyawan puas, maka kinerja karyawan akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika karyawan tidak puas, maka kinerjanya akan turun. Hubungan kepuasan kerja dengan OCD itu organizational citizenship behavior. Itu adalah perilaku karyawan yang peduli terhadap organisasinya, mau berkontribusi terhadap organisasinya walaupun tidak diminta, mau menunjukkan etos kerja walaupun tidak diminta oleh perusahaan, seperti itu. Nah, jika karyawan semakin puas, maka OCD-nya akan meningkat. Nah, karyawan yang puas terhadap pekerjaannya cenderung berbicara positif terhadap organisasi, ikut membantu karyawan yang lain dalam memecahkan masalah, dan melampaui harapan normal dalam pekerjaan mereka. Jika mereka diminta mengerjakan sesuatu, maka mereka akan memberikan lebih. Nah, itu pengaruh kepuasan kerja terhadap OCD. Kemudian pengaruh kepuasan kerja terhadap pelanggan. Nah, tentu saja bagi para manajer, kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat diperhatikan, sehingga bagi pekerja yang ditanya
kan terkait kepuasan kerjanya. Jika dia puas terhadap pekerjaannya, otomatis pelanggan puas terhadap pelayanan dari pekerja tadi. Sehingga ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengaruh kepuasan kerja dan absen, antara kepuasan kerja dan absen memiliki hubungan negatif. Artinya ketika kepuasan kerja tinggi, absennya menurun, tingkat absen menurun. Namun ketika ketidakpuasan kerja, terjadinya ketidakpuasan kerja, maka tingkat absen karyawan meningkat. Tentu saja absen juga dipengaruhi oleh hal-hal lain. Misalnya ketika karyawan yang mendapatkan cuti kerja tentu ada keinginannya untuk mendapatkan cuti lebih seperti itu, untuk mendapatkan libur yang lebih panjang. Nah, pengaruh kepuasan kerja dan perputaran kerja ini didefinisikan sebagai tingkat keluarnya karyawan dari kerjaannya. Jadi hubungan kepuasan kerja ini menyatakan bahwa semakin karyawan puas, maka tingkat perputaran akan rendah. Hubungannya lebih kuat kepuasan kerja terhadap perputaran kerja dibanding tadi kepuasan kerja dengan absen. Itu saja yang saya dapat sampaikan terkait dengan pertemuan terkait dengan sikap motivasi dan kepuasan kerja. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Pertemuan ini saya sudahi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.